Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Luki Apriliana sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Nadira Natela sebagai pemateri. Saya Angkar Dulu sebagai pemateri. Saya Fiana Salmayanti sebagai pemateri. Saya Siti Atika sebagai pemateri. Saya Bilqis Salsabila Mukhlis sebagai pemateri. Saya Bayu Adi Saputra sebagai pemateri. Baik, dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi Proyek 5, yaitu membuat video presentasi laporan pengamatan fotosintesis reaksi gelap dalam pembentukan amilum. Latar belakang, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk menghasilkan energi dalam bentuk glukosa dari bahan-bahan sederhana seperti karbon dioksida, CO2, dan air H2O dengan bantuan energi cahaya. Proses ini sangat penting karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain serta menyediakan bahan bakar dalam bentuk glukosa yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk berbagai aktivitas metabolisme. Selain itu, glukosa yang dihasilkan melalui fotosintesis dapat disimpan dalam bentuk amilum atau pati sebagai cadangan energi jangka panjang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses reaksi gelap fotosintesis menghasilkan amilum? 2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembentukan amilum pada reaksi gelap fotosintesis? 3. Bagaimana cara mengidentifikasi keberadaan amilum pada hasil reaksi gelap fotosintesis? Tujuan. 1. Memahami proses reaksi gelap dalam fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma chloroplast, khususnya dalam siklus Kelvin. 2. Mengamati peran CO2 dalam pembentukan amilum sebagai hasil akhir dari proses reaksi gelap. 3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi pembentukan amilum, seperti ketersediaan enzim Rubisco dan molekul ATP serta NADPH dari reaksi terang. 4. Mengidentifikasi keberadaan amilum sebagai hasil reaksi gelap dengan uji iodin. 5. Menjelaskan hubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Hipotesis. Hipotesis penelitian pengamatan reaksi gelap menghasilkan amilum. 1. Intensitas cahaya memengaruhi laju pembentukan amilum pada reaksi gelap fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin banyak amilum yang dihasilkan. 2. Suhu memengaruhi laju pembentukan amilum pada reaksi gelap fotosintesis. Terdapat suhu optimal di mana laju pembentukan amilum mencapai maksimum. 3. Konsentrasi karbon dioksida memengaruhi laju pembentukan amilum pada reaksi gelap fotosintesis. Peningkatan konsentrasi CO2 akan meningkatkan produksi amilum hingga mencapai titik jenuh. Manfaat. 1. Peningkatan pemahaman ilmiah. Siswa dapat memahami proses fotosintesis, khususnya reaksi gelap yang menghasilkan amilum, dan menghubungkannya dengan teori yang dipelajari di kelas. 2. Pengembangan keterampilan penelitian. Melalui penelitian ini, siswa melatih keterampilan eksperimen, analisis data, dan penulisan proposal ilmiah yang sistematis. 3. Penerapan ilmu dalam kehidupan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan praktis dalam bidang pertanian atau bioteknologi, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan inovatif. Respirasi fotosintesis reaksi gelap dalam pembentukan amilum. Fotosintesis reaksi gelap dalam pembentukan amilum adalah proses biokimia yang berlangsung di stroma chloroplast tanpa membutuhkan cahaya langsung. Pada tahap ini, karbon dioksida CO2 diubah menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi kimia berupa ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Proses ini dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson. Dalam reaksi gelap, enzim Rubisco berperan dalam mengikat CO2 dan memasukkannya ke dalam siklus Kelvin untuk membentuk molekul gula sederhana seperti glyceraldehyde 3-fosfat G3P. G3P ini kemudian diolah lebih lanjut untuk membentuk glukosa yang selanjutnya dipolimerisasi menjadi amilum atau pati. Proses fotosintesis reaksi gelap. Proses fotosintesis pada tumbuhan melibatkan dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, atau siklus Kelvin. Pada tahap reaksi gelap, energi yang disimpan dalam bentuk ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang digunakan untuk mengonversi karbon dioksida
CO2 menjadi senyawa organik seperti glukosa. Glukosa ini kemudian dapat digunakan untuk sintesis amilum atau pati yang merupakan bentuk penyimpanan energi pada tumbuhan. Peran fotosintesis reaksi gelap dalam pembentukan amilum. Reaksi gelap dalam fotosintesis mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa melalui serangkaian proses kimia. Glukosa ini kemudian disimpan dalam bentuk amilum atau pati yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tumbuhan. Amilum digunakan saat tumbuhan membutuhkan energi, terutama saat tidak ada cahaya untuk fotosintesis. Jadi, reaksi gelap berperan penting dalam pembentukan dan penyimpanan amilum sebagai sumber energi. Alat dan bahan. Alat: panci, stopwatch, pingset, penjepit, mangkuk, sendok, kertas aluminium foil. Bahan: daun singkong, air panas, air dingin, alkohol, larutan yodium atau betadine. Kesimpulan, reaksi gelap fotosintesis berperan penting dalam pembentukan amilum tanpa memerlukan cahaya langsung. Namun, proses ini tetap bergantung pada hasil reaksi terang yang menyediakan energi berupa ATP dan NADPH. Berdasarkan hasil pengamatan, bagian daun yang tertutup aluminium foil tidak menunjukkan adanya pembentukan amilum, sedangkan bagian yang terbuka menghasilkan amilum yang ditandai dengan warna biru tua pada uji yodium. Saran, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa memahami lebih mendalam tentang reaksi gelap, fotosintesis, dan perannya dalam pembentukan amilum, sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam melakukan eksperimen ilmiah. 2. Sebaiknya eksperimen dilakukan secara hati-hati dengan memastikan seluruh bahan dan alat tersedia dalam kondisi baik untuk menghindari hasil yang tidak akurat. 3. Untuk penelitian lanjutan disarankan agar dilakukan pengujian pada berbagai jenis tanaman dengan karakteristik daun yang berbeda, sehingga hasilnya dapat lebih beragam dan aplikatif. 4. Dokumentasi setiap tahap kegiatan sangat penting untuk mempermudah analisis data dan pembuatan laporan akhir. 5. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi tugas akademik, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam memahami proses fotosintesis secara luas. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian.